Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang alami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmania maupun psikis atau rohania. Dalam psikologi Islam, manusia memiliki struktur ruh yang keberadaannya menjadi esensi manusia. Struktur ruh memiliki alam tersendiri yang disebut dengan alam arwah, yang mana alam tersebut ada di luar dan ada di dalam alam manusia. Alam ruh di luar alam dunia ada kalanya sebelum kehidupan dunia dan ada kalanya sesudah kehidupan dunia. Oleh sebab itu, kehidupan manusia meliputi 3 alam besar, yaitu alam perjanjian, alam dunia, dan alam akhirat. Alam perjanjian atau alam misak yang merupakan alam pra-kehidupan dunia dan menjadi rencana serta memberi motivasi kehidupan manusia di dunia. Pada alam ini, struktur biologis manusia belum terbentuk dan satu-satunya struktur yang bereksistensi adalah ruh. Said Hussein Nasr menyatakan bahwa alam ini berkaitan dengan asror alastu atau rahasia alastu yang Allah telah memberikan perjanjian primordial kepada manusia. Alam dunia atau duniawi yang merupakan alam pelaksanaan atas rencana Tuhan yang telah ditetapkan pada alam primordial. Tugas-tugas perkembangan dalam kehidupan di alam dunia adalah aktualisasi realisasi diri terhadap perjanjian tersebut, sehingga kualitas dan integritas kehidupan manusia sangat tergantung sejauh mana ia mampu merealisasikan perjanjian tersebut. Pada alam ini, selain struktur ruh, juga telah terbentuk struktur jasad. Gabungan antara ruh dan jasad menjadi satu struktur yang disebut dengan struktur nafsani. Alam terakhir dari perkembangan manusia adalah alam akhirat. Alam ini dimulai dari kematian manusia sampai datangnya hari kiamat, yaitu hari di mana manusia memperoleh balasan atas aktivitas yang pernah ia lakukan di dunia. Alam ini memiliki beberapa periode tiupan sangkakala dan kebangkitan. Perkembangan dalam kandungan periodisasi dalam psikologi Islam dapat ditentukan sebagai berikut. Periode prakonsepsi, yaitu periode perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Periode pranatal adalah periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sejak masa kelahiran. Periode ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase nutfah atau zigot yang dimulai sejak pembuahan sampai usia 40 hari dalam kandungan, lalu fase alaqoh atau embrio selama 40 hari, lalu fase mudghah atau janin selama 40 hari, dan fase peniupan ruh ke dalam janin setelah genap 4 bulan, yang mana janin manusia telah terbentuk secara baik. Hal ini sesuai dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kemudian ditentukan hukum-hukum perkembangannya, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku, seperti sifat, karakter dan bakat, kekayaan, batas usia, dan bahagia atau celakanya.
Tugas-tugas perkembangan yang diperankan oleh orang tua adalah memelihara suasana psikologis yang damai dan tentram agar secara psikologis janin dapat berkembang secara normal. Lalu, senantiasa meningkatkan ibadah dan meninggalkan maksiat, terutama bagi ibu agar janinnya mendapat sinaran cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sebelum 4 bulan dalam kandungan, sebab masa-masa itu hukum-hukum perkembangan akan ditetapkan. Periode kelahiran sampai meninggal dunia. Periode ini memiliki beberapa fase seperti yang terkandung dalam surah Al-Hajj ayat 5 yang artinya, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna dan yang tidak sempurna, sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak lagi mengetahui sesuatu yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ayat di atas menunjukkan bahwa kehidupan dunia terbagi atas 3 fase, yaitu 1. Fase kanak-kanak atau altif, atau fase di mana kondisi seseorang masih lemah karena bayi atau kanak-kanak. 2. Fase balik atau fase di mana kondisi seseorang menjadi kuat dan dewasa. 3. Fase usia lanjut yang secara psikologis ditandai dengan kepikunan dan secara biologis ditandai dengan rambut beruban dan kondisi tubuh yang lemah. Tercipta sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari tangan orang lain, sejak pertama kali hingga waktu terakhir melihat dunia, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu juga dengan orang lain, pasti suatu saat akan membutuhkan uluran tangan kita. Sedini mungkin kita harus membiasakan diri untuk menebar kebaikan. Karena ketika seseorang melakukan kebaikan, maka ia dapat merasakan bagaimana rasanya berbagi kebahagiaan dan tentunya membawa hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Namun, tidak bisa dipungkiri kalau ada segelintir orang yang masih enggan untuk melakukan kebaikan. Padahal, Al-Quran sudah menjelaskan bahwasannya Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun. Demikian pula dengan segala yang telah kita lakukan, maka pasti ada pertanggungjawabannya kelak. Dalam Quran Surah Al-Zalzalah, Allah berfirman bahwasannya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.